Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Widya Astuti dengan NIM 304022002119. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu mengenai infrastruktur pembayaran global. Nah, sebelumnya saya diampu oleh Bapak Dosen Profesor Haji Bejo Santoso MT PhD. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada materinya. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari infrastruktur pembayaran global. Infrastruktur pembayaran global adalah sistem dan teknologi yang memungkinkan transfer uang secara lintas batas dengan cepat, aman, dan efisien. Lalu, pentingnya infrastruktur pembayaran global. Yang pertama yaitu mendukung perdagangan internasional. Yang kedua, memfasilitasi remitensi pekerja imigran. Dan yang ketiga yaitu menjamin stabilitas keuangan global. Selanjutnya yaitu infrastruktur pembayaran global memiliki komponen utama, yaitu yang pertama SWIFT, yang kedua platform fintech yaitu seperti Wise, Revolut, dan Pioneer. Yang ketiga yaitu regulasi internasional. Nah, selanjutnya SWIFT itu apa sih? SWIFT itu merupakan sistem tradisional dalam pembayaran lintas batas. Di SWIFT sendiri memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu jangkauan global lebih dari 200 negara. Yang kedua yaitu stabil dan terpercaya dalam transaksi antar bank. Lalu yang kedua adalah Wise, inovasi dalam fintech pembayaran global. Keunggulannya yaitu transparansi biayanya itu lebih rendah dibandingkan dengan SWIFT. Yang kedua yaitu kecepatan transaksi dalam beberapa menit atau jam saja. Lalu yang ketiga yaitu Revolut, lebih dari sekedar pembayaran. Keunggulannya yaitu pertukaran mata uang dengan kurs antar bank. Yang kedua yaitu fitur tambahan seperti kartu virtual, investasi cryptocurrency, dan manajemen keuangan. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan dari SWIFT versus Wise atau Revolut. Nah, untuk yang pertama mengenai biaya SWIFT itu lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena SWIFT itu dia menerapkan atau menggunakan perantara sehingga membutuhkan biaya transfer dari bank asal, bank perantara, sampai ke bank penerima. Lalu untuk Wise biayanya itu lebih rendah karena Wise itu memanfaatkan jaringan lokal untuk memproses transfer sehingga biayanya lebih rendah. Yang kedua itu mengenai kecepatan dari SWIFT itu lambat 1 hingga 5 hari. Ini dikarenakan transfer itu tadi kan menggunakan perantara sehingga ada rute transfer. Rute transfer tadi itu yang memakan waktu. Lalu untuk Wise sendiri kecepatannya tuh instan karena tidak menggunakan perantara tadi. Lalu jaringan dari SWIFT itu lebih banyak pada cakupan lembaga perbankan karena ini lebih cocok untuk jumlah transfer yang lebih besar oleh bank. Lalu jaringan dari Wise sendiri itu fokus pada pengguna individu dan bisnis kecil karena Wise sendiri emang difokuskan, diperhitungkan untuk penggunaan individu dan bisnis kecil tadi. Selanjutnya yaitu teknologi blockchain dalam pembayaran global. Apa sih itu blockchain? Blockchain itu teknologi terdistribusi yang memungkinkan transaksi tanpa perantara dengan keamanan yang tinggi. Teknologi blockchain ini terdesentralisasi yang memungkinkan pencatatan transaksi dalam bentuk buku atau ledger yang aman, terpercaya, dan tidak dapat diubah. Blockchain sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama biaya yang rendah. Blockchain memungkinkan pengiriman uang lintas negara itu dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan SWIFT tadi. Yang kedua yaitu waktu transaksi yang cepat karena transaksi berbasis blockchain ini seperti pada jaringan repo dapat diselesaikan dalam hitungan detik hingga menit sehingga lebih unggul dibandingkan dengan SWIFT tadi. Yang ketiga yaitu transparansi. Semua transaksi pada blockchain dapat dilihat pada buku tadi yang telah dijelaskan yang pertama, yaitu semua dilihat secara publik.
Yang keempat yaitu keamanan yang tinggi. Teknologi blockchain ini menerapkan teknologi kriptografi dalam blockchain yang membuat setiap transaksi aman dari manipulasi atau serangan cyber. Lalu contoh penggunaannya yaitu pada Ripple atau XRP. Apa sih itu Ripple? Yaitu platform berbasis blockchain yang dirancang untuk menyelesaikan solusi pembayaran global yang cepat, aman, dan hemat biaya. XRP adalah mata uang kripto asli dari jaringan Ripple. Untuk selanjutnya yaitu regulasi dalam sistem pembayaran lintas batas. Yang pertama yaitu mencegah pencucian uang. Nah, regulasi ini membantu memastikan bahwa aliran dana antar negara itu bersifat legal dan dapat dilacak, sehingga mengurangi peluang untuk menyembunyikan dana ilegal atau pencucian uang tadi yang biasa disebut dengan money laundering. Terus yang kedua yaitu memerangi pendanaan terorisme. Nah, regulasi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran internasional oleh individu atau kelompok yang mendanai aktivitas terorisme tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi risiko keuangan lainnya. Materi selanjutnya yaitu inovasi vintage dan tantangan regulasi. Yang pertama yaitu inovasi vintage meliputi automasi proses keuangan, yaitu memanfaatkan AI atau machine learning untuk mempercepat persetujuan transaksi. Yang kedua yaitu teknologi blockchain, yaitu transfer lintas batas tanpa perantara dengan biaya yang rendah dengan waktu yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu multi-currency wallet. Layanan seperti Revolut menawarkan dompet digital multi mata uang yang mempermudah keuangan pengelolaan dana di berbagai negara. Yang selanjutnya yaitu tantangan dari regulasi. Tantangan yang pertama yaitu kepatuhan pada regulasi di setiap negara. Nah, setiap negara pastinya memiliki regulasi yang berbeda-beda terkait dengan pembayaran lintas batas tadi. Perusahaan vintage ini seperti Wise dan Revolut memastikan bahwa mereka tetap mematuhi semua regulasi lokal di negara tempat mereka beroperasi. Lalu selanjutnya yaitu biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan ini memerlukan investasi yang besar dalam teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk memonitor, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang ketiga yaitu risiko sanksi. Pelanggaran regulasi dapat mengakibatkan sanksi yang berat termasuk denda besar, pencabutan izin operasional, bahkan kerugian reputasi. Lalu yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini kan semakin cepat, sehingga regulator menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan teknologi baru seperti blockchain atau mata uang digital. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan transparansi dalam biaya pembayaran global. Masalah transparansi pada sistem SWIFT telah melibatkan beberapa bank koresponden yang mengenakan biaya tambahan tanpa memberikan penjelasan yang jelas kepada pengirim ataupun penerima. Hal ini mengakibatkan para pengguna sistem SWIFT dihadapi oleh ketidakpastian terhadap total biaya yang cenderung lebih tinggi dari yang awal ia perkirakan. Lalu untuk solusi vintage-nya yaitu Wise memaparkan semua biaya di muka atau di awal. Lalu Revolut menawarkan kurs langsung tanpa markup. Lalu selanjutnya yaitu prospek masa depan infrastruktur pembayaran global, yaitu digitalisasi dan CBDC. Bank sentral sedang mengembangkan mata uang digital atau CBDC dan potensi menggantikan SWIFT dan platform vintage untuk masa depan. Selanjutnya yaitu kolaborasi SWIFT dan blockchain. Kolaborasi SWIFT dan blockchain ini berpotensi untuk mengubah infrastruktur pembayaran global dengan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan transaksi internasional. Selanjutnya yaitu terdapat contoh studi kasus pada perusahaan dan individu. Pada perusahaan saya mengambil contoh pada perusahaan PT Global Elektronik, yaitu perusahaan ekspor impor Indonesia yang sebelumnya mengalami masalah pada biaya yang tinggi dan proses yang lambat dalam pembayaran global untuk transaksi bank internasional. Nah, pada biaya sebelumnya itu hingga mencapai 3 hingga 5% dan memakan waktu yang cukup lama yaitu 5 hari. Nah, untuk mengatasi hal ini perusahaan beralih ke Wise yang menawarkan biaya yang lebih rendah dan transaksi yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu pada individu. Individu ini saya
mengambil contoh pada tenaga imigran yang menggunakan vintage untuk remitensi keluarga dengan biaya yang lebih rendah. Nah, tenaga imigran ini sering menghadapi masalah biaya yang tinggi dan waktu yang lama dalam menggunakan layanan transfer uang tradisional. Namun dengan menerapkannya teknologi vintage yaitu Wise ini, mereka dapat mengirimkan uang dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cepat. Lalu selanjutnya yaitu mengenai tantangan di masa depan. Tantangan di masa depan tidak jauh pada keamanan data, yaitu terdapat adanya risiko cyber. Risiko cyber ini adalah ancaman terbesar terhadap sistem pembayaran global. Selanjutnya yaitu mengenai persaingan teknologi, yaitu tantangan terletak pada persaingan vintage baru dan pemain lama. Vintage yang baru ini menawarkan biaya yang lebih rendah tanpa perantara dan transaksi yang lebih cepat. Sementara itu, pemain lama seperti bank dan penyedia kartu kredit harus tetap beradaptasi agar tetap kompetitif. Selanjutnya yaitu kestabilan regulasi. Kestabilan regulasi ini adanya perbedaan atau aturan di berbagai negara sehingga memperlambat adanya adopsi pada sistem global. Selanjutnya yaitu penutup dan kesimpulan. Masa depan infrastruktur pembayaran global bergantung pada kolaborasi antara sistem tradisional, vintage, dan regulasi. SWIFT tetap relevan untuk bank besar, namun Wise dan Revolut memimpin inovasi untuk pengguna individu dan bisnis kecil. Nah, regulasi ini menjadi tantangan utama bagi vintage baru.